Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yusha, Nabi yang menahan matahari terbenam. Yusha bin Nun merupakan murid Nabi Musa alaihissalam yang menemaninya mencari ilmu. Ia diutus Allah Ta'ala menjadi Nabi untuk meneruskan dakwah Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Nama Nabi Yusha sendiri sejatinya tidak termasuk dalam 25 Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran. Namun, Allah memberikan suatu mukjizat kepadanya sehingga ia dikenal sebagai Nabi yang menahan matahari terbenam. Kisah Nabi Yusha tersebut disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seseorang manusia pun, selain untuk Nabi Yusha. Di hari beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis untuk jihad." Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dari Abu Hurairah. Lantas, bagaimana kisah Nabi Yusha tersebut? Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusha membawa Bani Israel keluar dari perang pasir. Mereka berjalan menyeberangi sungai Yordania hingga tiba di kota Jericha. Jericha merupakan kota yang berpenduduk padat. Bangunan di dalamnya tinggi dan memiliki keamanan yang cukup kuat. Nabi Yusha dan kaum Bani Israel yang mengikutinya berniat melumpuhkan kota tersebut. Mereka lantas mengepung kota Jericha sampai 6 bulan lamanya. Suatu hari, Nabi Yusha dan pengikutnya sepakat untuk menyerbu ke dalam, diiringi dengan suara terompet dan takbir, serta semangat kebersamaan yang kuat. Mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas dan memasuki kota. Di sana, mereka mengambil harta rampasan serta membunuh 12.000 pria dan wanita. Mereka juga berhasil mengalahkan 11 raja dan raja lain yang berkuasa di Syam. Sampai hari Jumat, peperangan belum juga usai. Matahari sudah hampir terbenam, menandakan hari Sabtu akan segera datang. Padahal, menurut syariat, peperangan dilarang dilakukan di hari Sabtu. Oleh sebab itu, Nabi Yusha pun berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah. Begitu pula aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku agar tidak terbenam dulu." Doa Nabi Yusha langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menahan matahari supaya tidak terbenam dan memerintahkan bulan untuk tidak menampakkan dirinya sampai Nabi Yusha dan para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Jericha. Atas izin Allah, peperangan itu pun dimenangkan oleh Nabi Yusha. Setelah berhasil menguasai Baitul Maqdis, Nabi Yusha memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan harta rampasan perang untuk dibakar. Namun, api tidak mau membakarnya lantaran ada dari kaum Bani Israel yang berkhianat dan menyembunyikan emas. Para pengkhianat itu kemudian diperintahkan untuk mengembalikan harta yang mereka curi dan mengumpulkan dengan harta rampasan yang lain. Setelah itu, barulah api menyala dan membakar semua harta tersebut. Di bawah kekuasaan Bani Israel, kaum Baitul Maqdis kembali beriman kepada Allah. Nabi Yusha memerintahkan mereka dengan kitab Taurat sampai ia meninggal dunia di usia 127 tahun. Allah memberikan mukjizat kepadanya untuk menahan matahari. Kisah Nabi Yusha ini mungkin jarang kita dengar. Namanya tidak tercantum dari 25 Nabi yang dikenal dalam Islam. Namun,
Sudah banyak diketahui bahawa selain Rasul yang 25, Islam pun percaya ada ribuan Nabi diturunkan di bumi. Rasulullah SAW sendiri mengisahkan sosok Nabi yang memiliki mukjizat. Mukjizat yang mampu membuat matahari berhenti dari peredarannya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusha merupakan seorang pemimpin perang yang gagah dan berani. Dia hadir di tengah kehidupan Bani Israel setelah Nabi Musa wafat. Melalui tangannya, wilayah Kanaan, Palestina saat ini kembali direbut. Dia memiliki mukjizat untuk menghentikan matahari ketika berperang melawan kaum musyrikin. Tak hanya itu, beliau juga memiliki strategi perang dengan memilih pasukan pilihan. Panglima perang umumnya akan mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk menghadapi musuh. Karena siapapun berpikir dengan jumlah yang semakin banyak, tentu kemenangan akan semakin dekat. Namun, berbeda dengan pendapat Yusha, Nabi Allah tidak mementingkan jumlah prajurit yang besar ketika menghadapi musuh. Dia mengutamakan kualitas pasukan ketika berperang. Sehingga dia memberikan 3 kategori pasukan yang harus keluar dari barisan. Pertama adalah orang yang telah melaksanakan akad nikah, tetapi belum menyentuh istrinya. Karena diyakini ketika seorang berperang, mereka akan memikirkan istrinya, apalagi jika mereka masih sangat muda. Kedua adalah orang yang sibuk membangun rumah dan belum menyelesaikan bangunannya. Rasa was-was dan khawatir tentu akan hinggap di hati mereka jika rumah mereka belum beratap. Ketiga adalah orang yang membeli unta atau domba bunting, sementara dia menantikan kelahirannya. Mereka yang masih memikirkan harta yang nantinya tidak fokus untuk berperang. Prinsip yang dipegang oleh Nabi Yusha menunjukkan bahawa dia adalah panglima yang unggul, pemilik taktik jitu dalam memimpin dan menyiapkan bala tentara sehingga kemenangan bisa diwujudkan. Prajurit tidak menang dalam jumlah besarnya, tetapi dengan kualitasnya. Ini lebih penting daripada jumlah dan kualitas. Oleh karenanya, Nabi Yusha mengeluarkan orang-orang yang berhati sibuk dunia dari pasukan perangnya, sehingga pasukannya hanya terdiri orang yang berfokus pada peperangan semata. Sulaiman Al-Ashqari dalam kitabnya tentang kisah para orang saleh menjelaskan, pasukan Nabi Yusha berangkat ke Kanaan yang hendak ditaklukkannya. Dia mendekati kota itu pada waktu ashar, pada hari yang sama. Ini berarti kemampuan untuk merebut kota itu tidaklah banyak karena berperang pada malam hari tidaklah mudah dan hari itu adalah hari Jumat. Dia juga menghentikan perang begitu matahari terbenam, sebab perang di hari Sabtu hukumnya haram bagi Bani Israel. Maka, dia harus mundur dari kota itu sebelum merebutnya. Ini berarti memberi peluang kepada penduduk kota untuk memperkuat pasukannya, memperbaiki benteng-bentengnya, dan menambah kekuasaan senjatanya. Nabi Yusha menghadap matahari dan berkata kepadanya, "Kamu diperintahkan, aku juga diperintahkan." Kemudian, Yusha berdoa kepada Allah. Saat itu pula Allah mengabulkan permintaannya dan menunda terbenamnya matahari hingga kemenangannya diraih. Keyakinan Nabi Yusha begitu besar sehingga dia percaya Allah akan menolongnya. Allah mampu memanjangkan siang sehingga kemenangan bisa diraih sebelum terbenamnya matahari. Urusan seperti ini tidak sulit bagi Allah, padahal kita tahu bahawa siang dan malam pasti terjadi karena berputarnya bumi mengelilingi matahari. Dengan kuasa Allah menahan matahari terbenam, akhirnya Nabi Yusha dan prajuritnya dapat memenangkan perang.
Nabi Yusha alaihissalam atau Yosua dalam bahasa Inggeris atau Yehoshu dalam bahasa Ibrani atau Isa dalam bahasa Aramaik adalah Nabi yang ditunjuk langsung Nabi Musa sebagai penggantinya. Dia adalah yang membawa Bani Israel memasuki Baitul Maqdis setelah kegagalan Nabi Musa alaihissalam. Kisah-kisah sahih seputar para nabi dan rasul menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tatkala Nabi Yusha menembus benteng Yeriko, matahari sempat dibuat berhenti beredar oleh Allah Ta'ala. Hari itu, yakni hari Jumaat, berlangsung lebih lama dari yang semestinya. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada Nabi Yusha beserta kaumnya menyelesaikan amanah. Karena keesokan harinya sudah masuk hari Sabtu, di mana di hari itu, sesuai syariat yang diturunkan melalui Nabi Musa, Bani Israel diperintahkan untuk berhenti beraktivitas. Maka, ia berangkat hingga mendekati kota kira-kira pada waktu asar. Nabi Yusha kemudian berkata kepada matahari, "Hai matahari, engkau tengah berjalan menjalankan tugasmu dan aku pun sedang menjalankan tugasku dari Allah. Maka, wahai Tuhanku, hentikanlah matahari dan matahari pun berhenti sejenak hingga Allah mengaruniakan kemenangan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Pada hari ke-7, setelah tembok Yeriko runtuh, Nabi Yusha dan pasukannya menyerbu masuk ke dalam kota dan membumi hanguskan seluruh isi kota tanpa tersisa, kecuali rumah yang dihuni oleh Rahab dan keluarganya. Nabi Yusha tidak disebutkan secara eksplisit dari dalam Al-Quran, namun beliau yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika keduanya berjalan hingga bertemu dengan Nabi Khidir, seperti yang tertuang di dalam surat Al-Kahfi, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Kalangan mufassir termasuk Ibnu Katsir menjelaskan bahawa murid Nabi Musa yang disebut dalam Al-Quran tersebut adalah Yusha ibnu Nun. Selanjutnya, nama Yusha juga disebutkan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Dalam tafsir Jalanin disebutkan bahawa dua orang laki-laki di antara mereka tersebut adalah Yusha dan Kalib. Ibnu Katsir juga mengatakan kedua orang tersebut menurut suatu pendapat bernama Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana. Demikian menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atiyah, As-Saddiq dan Ar-Rabi' ibnu Anas serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf dan khalaf. Di sisi lain, Nabi Yusha disebut sebagai tokoh sentral di kitab Yosua, Alkitab Perjanjian Lama. Dalam keterangan lainnya, seperti yang tercantum di dalam kitab Keluaran Ekodus, Bilangan dan kitab Yosua, ia disebut sebagai abdi dan murid dari Nabi Musa yang menjadi pimpinan Bani Israel menggantikan Nabi Musa. Nabi Musa dianugerahi mukjizat besar ketika membawa kaumnya keluar dari negeri Fir'aun di Mesir dalam sebuah pelarian yang spektakuler. Kala itu, dibentangkanlah jalan kering yang membelah Laut Merah dengan izinnya.
Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.